Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Di pagi ini kita kuliah manajemen jasa keuangan lainnya ya. Kuliah apa kuliah ke-8 ya, atau ke-9 termasuk UTS ya. Jadi hari ini hari Sabtu tanggal 9 November sesuai dengan pengumuman harusnya kan kuliahnya online online offline ya. Tapi saya nggak bisa itu online offline ke kampus ya. Makanya online aja kita kuliah hari ini. Nah, sebelum kita mulai kuliahnya, mungkin saya akan eh, absensi dulu ya. Pertama, Dandelion ada, Hadir Dandelion. Pak. Ya. Kemudian Alvaro Siata. Ya. Kemudian Duhaliza dari Senani. Mengatur, mengatur absen. Jasmine. Saya Pak. Ya. Pius. Hadir Buka, Pak. buka videonya ya. Ya Pak. Buka videonya saya absen. Disuruh Jasmine, mana? Jasmine. Saya Jasmine, mana? Pak. Jasmine. Buka Saya videonya. Pak. Kemudian si Pius. Saya Pak. Hmm. Kemudian si Antonius. Channel. Kemudian Fadia. Hadir, Pak. Kemudian si Azlia. Hadir Pak. Azlia mana Azlia? Saya Pak hadir. Kemudian Nurhaliza. Saya Pak hadir. Kemudian Anabel. Hadir, Pak. Ke videonya. Hadir, Pak. Dan Arsad. Arasad. Saya Pak hadir. Gaddafi. Saya Pak hadir. Putri. Sujiarto. Sujiarto absen. Sarani. Hadir, Pak. Kemudian Faizin. Saya Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam nggak ada deh. Enam nggak ada. Ya. Kita buka video semua ya. Si Dani mana? Terus plastik. Masih udah. Seneni mana? Seneni. Seneni mana? Seneni. Hadir, Pak. Sebentar. Lagi nyari. Mana? Nah, ini Pak saya. Plastik. Dani. Dirza mana? Fitra. Ya Pak. Plastik. Mana? Plastik. Fitra mana? Fitra mati lagi tapi dia. Ada Pak? Nyalain aja videonya, jadi matiin. Iya, belum saya matiin.
Itu kelompok ini nggak upload tugas ya, saya anggap nol tugasnya. Upload tugas ya, nggak saya terima nol tugasnya, tapi nggak saya terima itu terlambatan lagi. Lalu lembaga pembiayaan ekspor Indonesia ya. Ini kita bahas mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Eh, Mungkin di antara saudara masyarakat awam mungkin nggak begitu kenal dengan lembaga ini. Nanti kita bahas mengenai sejarah dan teori pembiayaan ekspor dan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Pertama kita lihat sejarah dan teori pembiayaan ekspor. Nah kita tahu saat sekarang ya itu setiap negara terhubung tanpa ada batas ya, sehingga nggak ada negara dunia itu yang tertutup ya. Tertutup artinya dia tidak perlu hubungan dagang dengan luar negeri ya. Tapi divisanya akan nol itu ya, karena ekspor impornya nggak ada gitu. Jadi kayak nggak ada. Semua negara pasti terhubung dengan luar negeri. Dan itu kaitan ekspor impor ya. Cuma kita ekspor ya. Ini kan lembaga khusus ekspor ini, bukan impor. Ya. Jadi dengan ada ekspor itu, suatu negara akan mendapatkan devisa, ya. Devisa. Jangan devisa meningkat. Jadi kalau ekspornya lebih tinggi pada impor, maka cara devisa positif. Ya. Nanti ada pengaruh ke kurs juga. Kalau negara itu impor nggak pernah ekspor, berarti negatif devisa. Cara devisa negatif. Sehingga menyebabkan eh, kepada itu stabilitas makroekonomi suatu negara itu. Nah, bagaimana meningkatkan kinerja ekspor? Tentu saja harus punya daya saing ya. Eh, Daya saing itu seperti misalnya harganya eh, bisa bersaing dengan negara lain. Bisa lebih murah, kualitas lebih bagus. Ya. Lalu kecepatan ya, kecepatan baik itu kecepatan pengiriman barang, kecepatan komunikasi, akses informasi yang sangat cepat ya. Itu merupakan eh, competitive advantage dari produk negara tertentu ya. Nah, termasuk proses birokrasi jadi. Nah, tentu saja dengan peningkatan ekspor perlu didukung peningkatan industri pengolahan dalam negeri kan. Jadi eh, perlu ada ketersediaan pembiayaan investasi jangka panjang untuk membiayai perkembangan eh, industri proses pengolahan ataupun manufaktur dalam negeri. Ya. Karena kendala selama ini kan salah satu kendala seperti peraturan, birokrasi, juga masalah sumber dana. Dan, dan juga termasuk pemberian modal kerja. Gitu. Sebenarnya investasi itu membangun infrastruktur kan dari manufaktur itu. Rangka modal kerja itu membiayai kegiatan operasionalnya. Jadi kalau proses sudah selesai, pabrik, tanah, bangunan selesai. Itu saja jika butuh dana berputar dan kerja. Ya. Memang mereka di modal sendiri bisa lakukan, tapi itu kan tidak besar. Ya. Kalau ada sokongan dari zaman di luar. Nah, dalam rangka menyediakan pinjaman tersebut, nah, pembiayaan itu, dalam rangka untuk ekspor, maka diperlukan satu lembaga pembiayaan. Jadi, pembiayaannya tidak hanya mengkhususkan diri pada industri tertentu, ketika ekspor, tapi juga mempunyai kemampuan untuk mendukung dan membantu mengatasi kesulitan. Jadi tidak hanya secara finansial juga non finansial juga mereka memberikan supporting ya,
mungkin melalui konsultasi, pelatihan, ya, dan sosialisasi itu tanggung jawab dari lembaga ini. Nah, juga lembaga yang dibentuk untuk mendukung ekspor ini tidak hanya terjadi di Indonesia aja, negara lain juga punya, sudah lama mereka punya. Seperti misalnya Export Credit Agency atau Exim Bank. Ya. Itulah setiap negara punya, Jepang, Korea, negara maju punya semua. Nah, untuk itu tahun 99 pada saat eh, Bank Mandiri dibentuk ya. Karena Bank Mandiri itu dibentuk oleh eh, gabungan 3 bank. Bank Bapindo, kemudian Bank Eksim, kemudian Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, BDN. Nah, salah satu dari 4 bank itu ada bernama Bank Eksim. Nah, selama ini Bank Eksim itu fungsinya membiayai ekspor impor ya. Jadi Eksim itu ekspor impor, Bank ekspor impor. Jadi tidak ekspor, dibiayai impor juga. Impor itu terutama untuk membiayai pembelian barang di luar negeri kan. Jadi untuk dalam rangka untuk bahan baku, nanti dua lagi dalam negeri, nanti ekspor lagi. Nah, kalau lembaga pembiayaan ekspor kan tidak terkait dengan impor. Tapi dulu Bank Eksim itu tidak hanya ekspor, impor juga mereka biayai. Yang impor bahan baku, dan mereka eh, mengoperasionalkan manufaktur pabrik ya. Itu diekspor. Nah, 10 tahun terakhir itu kan sektor real ya, yang untuk mendukung kena ekspor kan tidak secepat dulu, agak berkurang laju pertumbuhan. Kurang ya. Nah, saya sedikit saya agak dulu ya. Jadi ya eh, untuk menjaga pembiayaan itu perlu bentuk lembaga pembiayaan ya. Yang kepada industri juga perdagangan tentang ekspor. Ini industri dan perdagangan. Jadi untuk trading juga perdagangan itu berarti kan dia beli nanti dijual untuk ekspor kan luar negeri. Nanti bisa juga dia beli impor luar negeri nanti dikemas di Indonesia nanti ekspor ke luar negeri. Bisa juga seperti itu. Nah, sehingga terbentuknya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPI) diawali dengan didirikannya PT Bank Ekspor Indonesia atau BEI tahun 99. Ini dulu namanya PT Bank Ekspor Indonesia. Di Bank Ekspor Indonesia ini didirikan untuk mendukung pengembangan ekspor internasional, termasuk menjalankan tugas-tugas Development Bank Indonesia, Developmental Bank Indonesia. Ya. Jadi tugas-tugas dari pengembang Bank Indonesia mendukung pembiayaan ekspor. Ya. Jadi pemberi kredit ekspor, diskonto sel ekspor yang menjamin LC, dan swap falas. Jadi nggak ada kaitan dengan impor ya. Jadi lebih luas sebenarnya Exim Bank dulu yang digabung ke Bank Mandiri itu lebih luas ya. Tidak hanya ekspor, impor jadi biaya. Ini kan ekspor ini. Jadi sebelum berlaku Undang-Undang 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, penyediaan fasilitas pembiayaan ekspor tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia, oleh Bank Umum yang telah diperoleh izin melakukan kegiatan internasional. Nah, dengan adanya PT Bank Ekspor Indonesia ini, tugas BI itu diserahkan kepada Bank Ekspor Indonesia. Jadi selama ini BI yang pengembang melakukan ekspor nasional, pengembang ekspor nasional, ya, BI melalui bank komersial. Dan sekarang tugas itu diambil oleh PT Bank Ekspor Indonesia. Ini Bank Ekspor Indonesia sebenarnya dia bukan bank ya, bukan bank. Ini khusus melayani kegiatan ekspor Indonesia, pembiayaan. Karena kategori beda sama bank ya. Kalau bank itu kan bisa apa
ada tabungan sebagainya. Ini enggak. Nah, karena fungsi dan tugas Bank Indonesia belum optimal ya, itu berdasarkan pengalaman negara yang lain ya, ya. Maka status dari Bank Indonesia ini eh, apa ya, luas cakupannya sebenarnya lebih luas, bukan bentuk dalam bentuk undang-undang melindungi ini. Ya. Sehingga 2009 dibentuk Undang-Undang Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPIE). Ya. Jadi mereka dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Jadi LPI secara resmi mulai beroperasi tanggal 1 September 2009. Ini 10 tahun setelah berdirinya Bank Ekspor Indonesia, kemudian didirikan Keputusan Kementerian Keuangan Indonesia nomor 336 ya, tentang penetapan tanggal personal lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang nomor 2. Jadi lembaga ini nggak bisa sengaja dibubarkan karena di Undang-Undang. Undang-Undang itu saja berdasarkan DPR ya. DPR yang punya kewenangan untuk membubarkan tingkat lembaga ini. Jadi status dari LPI ini cukup kuat ya. Status undang-undang. Kalau Bank Mandiri kan betul undang-undang. Ya. Nah, maka dengan berdirinya LPEI ini, maka hak dan kewajiban hukum PT Bank Ekspor Indonesia menjadi aktiva dan pasifa serta hak kewajiban hukum LPI. Jadi langsung diganti ke LPI. Juga pegawainya, pegawai Bank Ekspor Indonesia otomatis jadi pegawai LPI. Jadi Bank Ekspor Indonesia dibubar dan semua aktiva, utang, dan pegawainya masuk ke LPI. Nah itu kalau di kita ya, sejak beberapa tahun terakhir, mungkin 4 tahun terakhir ya, itu kita mahasiswa IPS berkesempatan bisa magang di FPI. Itu 4 tahun terakhir, kita masih mungkin satu. Ya, ke 4 bulan ya, ya bisa magang di FPI. Dan untuk mendukung personal Indonesia Exim Bank ya, ya. Ini lucu nama Indonesia Exim Bank, ekspor impor, tapi impor nggak ada. Ya. Mungkin kalau arti ekspor itu termasuk impor juga ya. Ya. Jadi namanya Indonesia Exim itu, kalau terkait Indonesia Exim itu ada beberapa peraturan yang dibuat oleh Menteri Keuangan. Pertama, peraturan nomor 106 2009 tanggal 10 Juni tentang tata cara pengusulan dan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direktur LPI. Ya. Yang kedua, keputusan Menteri Keuangan nomor 336. Jadi sudah bisa lihat di internet ya, bisa searching di internet apa peraturan dan keputusan Menteri Keuangan ini ya, terkait dengan lembaga LPI. Itu tanggal 24 Agustus tentang penetapan tanggal personal LPI. Ya. Personal kapan? Ini tanggal 1 September 2009. Desember 2009. Dan Bank Ekspor Indonesia itu kan juga September 2099 ya, 10 tahun setelah itu. Kemudian KMK nomor 346 tanggal 26 Agustus 2009 tentang pengangkatan anggota Dewan Direktur FPI. Kemudian PMK nomor 139 tanggal 31 Agustus 2009 tentang tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengubahan rencana jangka panjang dan rencana kerja anggaran tahun RKAT. Kemudian PMK nomor 140 tanggal 31 Agustus 2009 tentang pembinaan dan pengawasan LPI. Dan PMK nomor 141 tanggal 31 Agustus 2009 tentang prinsip tata kelola LPI. Ya. Maksud di sini juga ECG-nya. PMK nomor 142 tanggal 31 Desember 1 Agustus 2009 tentang manajemen risiko LPI. Dan PMK nomor 143 tentang prinsip minimal nasabah know your customer LPI. Dan PMK nomor 222 1 Agustus 2009 itu tentang cara penyusunan, penyampaian, dan pengubahan rencana jangka panjang rencana kerja RKT ya. Ya. Nah, semua ketentuan itu dibuat sebelum
beroperasinya LPI 1 September 2009. Itu sudah dibuat peraturan dan ketentuan terkait dengan eh, lembaga pengembangan sport Indonesia LPI. Berdasarkan ketentuan tercantum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 maupun Peraturan Menteri ya, yang tadi sebelumnya itu, terdapat beberapa hal yang mendasar mengenai lembaga pembiayaan sport, ya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Antara lain ya, dalam peraturan itu diringkas seperti ini. Jadi lembaga pembiayaan sport Indonesia LPI atau Indonesia Exim Bank adalah lembaga yang berfungsi mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional. 2012. Ini mendukung program ekspor nasional. Jadi dia tidak membiayai selain kegiatan ekspor. Ya, ekspor baik itu ekspor terkait manufaktur atau trading ya. Jadi ya industri yang manufaktur dan trading. Itu yang orientasi ekspor. Lalu lembaga LPI ini beroperasi secara independen. Ya. Jadi tidak ada hubungan dengan Bank Indonesia ya. Jadi dia tidak diatur oleh Bank Indonesia, tidak diatur oleh OJK ya. Itu sendiri. Karena dia berdasarkan undang-undang tahun nomor 2 tahun 2009 tadi itu. Ya. Dan merupakan lembaga khusus ya, yang secara kelembagaan tidak tunduk pada peraturan perundangan dan perbankan BUMN. Dia bukan bagian BUMN ya. Dia bukan berada di Kementerian BUMN, tidak berada di bawah penguasaan OJK, dan tidak di bawah penguasaan Bank Indonesia. Ya, lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan, lembaga pembiayaan dan atau perusahaan pembiayaan dan usaha perasuransian tidak ada hubungan itu. Setelah lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, isim hanya dapat dibubarkan dengan undang-undang. Jadi tidak bisa OJK membubarin LPI, PI membubarkan LPI, kemudian juga lembaga-lembaga terkait dengan asuransi, ya, pembiayaan ekspor Indonesia tidak bisa membubarkan LPI. Ini itu independen. Sama Kak Bank Indonesia kan berdasarkan undang-undang dia itu, lembaga institusi Bank Indonesia. Tapi Bank Mandiri bukan undang-undang ya, hanya undang perbankan secara umum saja. Ya, kalau Bank Mandiri bisa dibubarkan oleh Kementerian BUMN. Semua BUMN yang dimiliki Indonesia, pemerintah Indonesia bisa dibubarkan oleh Kementerian BUMN. Tapi LPI nggak bisa. Saya mau membubarkan DPR, karena undang-undang kan, undang-undang kan DPR, bukan PI, bukan OJK, bukan lembaga lain. Ya. Jadi statusnya lebih kuat dibandingkan dengan Bank Mandiri, BUMN lainnya itu. Ini lebih kuat ya. Dan lembaga pembiayaan ekspor EPI ini memiliki sovereign status yang tercermin dari ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal modal lembaga pembiayaan ekspor Indonesia menjadi berkurang dari 4 triliun. Maka pemerintah menutup kurang tersebut. Jadi kalau modalnya turun nih, karena personal, karena kerugian, atau karena hal lain, maka pemerintah Indonesia wajib menutup kerugian kekurangan dari APBN. Jadi nggak bakalan ditutup gitu. Kalaupun duitnya kurang, pemerintah tanggung jawab untuk menutup dari anggaran APBN. Ya. Beda kalau Mandiri kalau rugi nggak bisa tutup dari APBN. Ya. BNI rugi terus tutup dari APBN. Kalau ini tutup dari APBN. Ya. Maka luar biasa statusnya itu apa sangat tinggi dibandingkan dengan domain lain. Ya. Sama juga BI lah. BI itu kalau rugi itu pemerintah harus menutup. Ya. Walaupun independen pemerintah tapi harus menutup kerugian di Bank Indonesia itu. Nah, karena apa? Karena meskipun independen, tapi pemerintah juga harus menjawab. Sama LPI, LPI itu pun independen, karena hubungan dengan pemerintah Indonesia, nggak ada hubungan dengan BI, nggak ada hubungan dengan pemerintah BUMN. Tapi kalau rugi, pemerintah harus menganggarkan kerugian itu dari APBN. Jadi kalau saya bekerja di LPI ini, jangan khawatir akan bangkrut di LPI. Nggak bakal bangkrut. Sama saya kerja di BI. Tapi kalau kerja di BUMN bisa bangkrut, bisa tutup, bisa PHK. Oh, ini enggak. Jadi ingat lembaga apa LPI itu bukan bank ya. Dia seperti pemain ekspor yang tidak diatur oleh OJK dan Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan juga.
Oh tadi Pak diatur Menteri Keuangan. Menteri Keuangan kan memberikan aturan ya kepada LPI, tapi dia tidak bisa mengubarkan dan sebagainya. Mengubarkan harus melalui undang-undang DPR. Nah, dalam menjalankan fungsinya, LPI menyediakan pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk ini pembiayaan baik dalam bentuk operasional maupun syariah, penjaminan dan atau asuransi. Jadi ada pembiayaan, ada penjaminan, ada asuransi. Karena untuk ekspor impor itu kalau misalnya selalu jual barang ya, ekspor ke negara tertentu, karena mereka minta jaminan tuh, jaminan bahwasanya barangnya ada dan sudah dikirim tanggal sudah FC. Maka yang memberikan penjaminan itu adalah LPI ini, lembaga penjamin ekspor ini, lembaga penjamin ekspor. Jadi waktu saya kalau di bank ya, bank komersial, ada kita ekspor impor, itu kita berikan jaminan tuh, garansi bank. Ya. Gitu. Jadi bisa profesional, bisa syariah. Ya. Syariah. Dalam menjalankan tugasnya, LPI ini dapat melakukan bimbingan. Jadi dia tidak hanya biaya, juga bimbingan, jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Ya. Jadi, karena bimbingan karena usaha mikro kecil lebih ya. Yang mikro apa yang kita ekspornya? Jadi bisa mereka bikin apa souvenir ya, jadi usaha kecil tuh, ekspor ke negara lain. Di Bali banyak pengusaha kecil yang ekspor. Ya. Itu makanan juga, makanan bisa ekspor. Rendang diekspor ke Malaysia. Ya, ada permintaan besar. Nah, kurang dana itu bisa minjam ke Malaysia di LPI. Misalnya contoh dapat pesanan order yang nilai 100 juta, dia punya uang 30 juta, 70 juta lagi minjam di LPI. Ya, ini LPI itu lembaga pembiayaan yang bukan bank, dia non bank. Tapi tidak walaupun pembiayaan nggak tunduk kepada OJK, dia sendiri. Nanti ada badan penguasai LPI itu ada. Jadi setiap lembaga yang didirikan berdasarkan undang-undang independen, biasanya ada badan supervisi yang mengawasi jalannya lembaga tersebut. Di LPI ini juga dapat melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah. Jadi kalau ada program ekspor nasional, ada itu ada program percepatan ya, peningkatan ekspor. Sebenarnya peningkatan ekspor tidak bisa secepat itu, karena disiapkan struktur mendukung dibangunnya pabrik ya, terus pengusaha-pengusaha trading untuk ekspor ke luar negeri. Ya. Nah, berbekal semua karakter tersebut, maka pendirian LPI dimaksudkan dan ditujukan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Melalui pertama, penyediaan dana jasa keuangan berupa fasilitas pembiayaan ekspor, penjaminan ekspor, asuransi. Ada tiga itu. Jadi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Baik itu konvensional ataupun syariah. Ya. Bagi para eksportir, importir juga, importir barang dan jasa. Jadi tadi ini importir juga ya. Dia walaupun namanya lembaga ekspor Indonesia, tapi impor juga mereka biaya. Impor barang dan jasa, karena impor barang itu biasanya bisa barang konsumsi, bisa juga barang bahan baku, itu proses produksi yang akan diekspor. Jadi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri dan industri pendukung ekspor dalam negeri. Jadi kalau industri pendukung ekspor itu misalnya dia ekspor biji plastik ya, mengekspor biji plastik. Maka diimpor bahan baku untuk biji plastik itu. Di Indonesia nggak ada itu. Kalau bisa di bank diekspor dari Australia, dari Hong Kong gitu. Ya. Jadi sampai Indonesia biji plastik apa material biji plastik itu digunakan untuk membuat botol aqua ya, dengan membuat tempat makan yang ada plastik itu, gelas, piring dan sebagainya. Dia penyediaan pembiayaan bagi transaksi-transaksi
atau proyek-proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, namun dianggap perlu didukung karena ada program pemerintah. Misalnya program pemerintah untuk apa? Untuk eh, ini apa? eh, Muknas ya, mobil maung ya. Maka butuh dana itu. Nah, sehingga LPD bisa ngasih kredit ekspor kepada maung, itu produk maung. Ya. Nah, meskipun mungkin maung itu dianggap masih belum bisa bersaing luar negeri, tapi paling tidak ada bisa untuk ekspor internasional. Kemudian penyedia jasa bimbingan dan konsultasi. Jadi tiga apa tugas utama tiga pembiayaan, kemudian juga terkait dengan apa penjaminan dan asuransi. Nah, di samping itu dia juga melaksanakan apa bimbingan dan konsultasi kepada bank, lembaga keuangan. Kenapa kepada bank? Karena bank itu ada juga bagian ekspor impornya, ya. Lembaga keuangan, eksportir atau perusahaan barang ekspor, usaha-usaha mikro kecil, menengah dan koperasi. Jadi itu usaha kecil mikro kecil perlu dia ada bimbingan dan konsultasi karena mereka belum tahu bagaimana cara mengekspor barang. Bagaimana LC itu digunakan sebagai alat pembayaran ya, dalam kita ekspor. Bisa mereka belum tahu. Maka itu ada bimbingan. Jadi di LPI ini samping dia fungsi tiga itu, dia diklat juga. Ada diklatnya, latihan, konsultasi ada di situ. Ya. Di samping memberikan tiga tadi pembiayaan, penjaminan, asuransi. Ya. Kalau di bank kan nggak ada ngasih pelatihan, bimbingan nggak ada. Paling terkait dengan ini, kalau mau kasih kredit, itu asuransi itu bimbingan namanya. Itu proses pengguna kredit ya. Kalau udah cair ya udah, ya tergantung bank menggunakan sesuai dengan apa dalam penyampaian kreditnya untuk apa. Bagaimana digunakan, cara gimana itu urusan fitur. Bank tidak terjam melakukan bimbingan konsultasi. Ada sih bimbingan konsultasi tapi sifatnya kan tidak formal ya, konsultasi biasa. Tapi kalau ini formal banget, mereka ngumpulin apa pengusaha ekonomi mikro yang tertarik untuk melakukan ekspor, impor, kemudian mereka kasih pengetahuan terkait dengan ekspor impor barang. Ya. Kalau di sini kan nggak semua orang bisa itu. Jadi banyak mahasiswa Indonesia ini kalau bisnis pasti bingung gimana sih mengekspor barang ini. Ya. Pergi aja ke LPI, minta konsultasi. Ya. Pasti kasih tahu dan nanti kemudian dibiayai juga ya. Dibiayai juga oleh mereka. Kalau saya bisa berikan order dengan pesanan di luar negeri, kemudian kemampuan mulai kerja saya masih kurang, itu kan diberi deh, LPI pinjaman mulai kerja ekspor. Tapi kalau saya mau ekspansi, karena perusahaan fungsi sudah tidak bisa menampung pesanan di luar negeri, ya. Harus ekspansi pabriknya itu ada investasi dari pembiayaan investasi dari LPI pada saudara. Ya. Nah, bagaimana peristiwa dari mulai awal berdirinya sampai sekarang terkait dengan lembaga pembiayaan lembaga pengembangan ekspor Indonesia LPI. Itu diawali tahun 99 pada saat Bank Ekspor Indonesia didirikan oleh pemerintah bersama PP, bukan bersama undang-undang. Bersama peraturan pemerintah nomor 37 tahun 99. Jadilah Bank Ekspor Indonesia. Bersama dengan ini ya, dengan berdirinya Bank Mandiri. Bank Mandiri berdiri bila take over ada 4 bank pemerintah. Nah, tahun 2020 itu pertama 20 Januari tahun 2000 ada komitmen pemerintah untuk mendirikan LPI dengan undang-undang tertuang butir 98. Jadi dulu itu memang sifatnya sementara Bank Ekspor Indonesia sampai menunggu proses undang-undang LPI dan bikin LPI. Kalau undang itu lama itu bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Padahal kemudiannya sekarang cepat ya. Jadi didirikan dulu Bank Ekspor Indonesia. Bulan 10 April 2000, Departemen Keuangan mengajukan izin prakarsa penyusunan rancangan undang-undang LPI. Jadi yang bikin rancangan undang-undang LPI adalah dari Departemen Keuangan. Ya. Karena dia lebih banyak tahu kan dia terkait dengan pembiayaan juga. Ya. Pembiayaan. Maka dia banyak tahu tentang lembaga pembiayaan itu seperti apa.
Pada tanggal 5 Juni 2025, Presiden mengeluarkan Pusat Prakasa. Presiden menyetujui bahasa Prakasa Rancangan Undang-Undang dari Kementerian Keuangan. Nah, setelah disetujui oleh pemerintah untuk pemakarsa penyusunan rancangan undang-undang LPI, pada 2 Oktober tahun 2000, berapa bulan? Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan setelah itu. 4 bulan setelah itu, 3 bulan setelah itu, Menteri Keuangan RI membentuk panitia antar departemen yang bertanggung jawab menyusun rancangan undang-undang antar departemen. Kalau departemen itu antar kementerian berarti, antar kementerian. Nah, 2001 begitu draft ini selesai ya, maka dibahas lagi oleh tim PAD ini. Tim PAD itu sama dengan panitia antar departemen yang diberikan tugas untuk menyusun rancangan undang LPI. Nah, 5 tahun setelah itu eh, rancangan undang selesai itu finalisasi. Jadi 5 tahun ya bikin rancangan undang. Kan dimulai dari persetujuan presiden tentang eh, prakarsa penyusunan rancangan undang itu dari Kementerian Keuangan. Jadi di tahun 2000. Nah, baru 1 Oktober selesai draft finalisasi rancangan undang oleh tim PAD. Oktober ya, 2006. Berarti kan sekitar 5 tahunan ya. Ya. Cukup lama karena mereka tim itu studi banding ke luar negeri, kemudian rapat-rapat menyusun PAD, sosialisasi, kemudian diskusi sama eh, departemen atau lembaga lain yang berwenang dengan yang berhubungan dengan ekspor apa kita ekspor ya, impor Indonesia. Nah, kemudian tanggal 8 Desember 8 hari setelah itu ada harmonisasi rancangan undang LPI. Jadi ada kalau rapat itu kan finalisasi, ada harmonisasi. Harmonisasi itu ada terkait dengan ini, bagaimana rancangan undang itu tidak bentrok dengan undang-undang lain. Jadi harmonisasikan lah. Bisa ada diatur di undang lain, bisa dilakukan perubahan itu. Nah, itu 2007, setahun setelah itu, harus surat presiden pengantar rancangan undang LPI ditandatangani. Jadi pengantar rancangan undang LPI, karena pengantar mau diserahkan ke DPR kan. Yang ajukan sebenarnya pemerintah, yang ini presiden. Tapi yang bikinnya Departemen Keuangan. Ya. Nah, 25 September 2007, rancangan LPI dinyatakan sebagai rancangan undang prioritas pada rapat paripurna DPR RI. Ini belum selesai, belum diuji. Ada rapat dari DPR ini prioritas diutamakan untuk jadi undang-undang. 13 Oktober 2007, rapat paripurna DPR RI dalam rangka menyepakati rancangan undang LPI akan dibahas pada masa persidangan tahun 2008, setahun berikutnya. Jadi proses panjang ini. Nah, 2008, 17 Januari 2008, penyampaian keterangan pemerintah pengantar rancangan undang LPI di hadapan rapat panitia khusus pansus rancangan undang LPI. Ya. Dan 3 Januari 2008, 10 fraksi DPR menyatakan persetujuannya untuk pembahasan rancangan undang. Disetujui dibahas ya, belum disetujui untuk jadi undang. Baik, sampai Juni 2008, rapat dengan pendapat umum ya, RDPU ya, antara pansus dengan berbagai pihak terkait. Jadi pansus itu memanggil pihak-pihak terkait, dengan pengusaha, asosiasi, banyak itu dipanggil karena ekspor itu bisa banyak industri ya, banyak industri punya asosiasi, punya organisasi, itu dipanggil semua dengan pendapat mereka. Ya, Maret sampai Juni itu, Maret, April, Mei, Juni ada 4 bulan. Ya. Juga pengamat ya, analis yang dipanggil, ya. Pemerintah yang terkait dengan ekspor impor ya. Dan Juni 2008 ada bentukan panja rancangan undang FPI. Ini bentuk panja lagi. Tadi kan yang panitia PAD lain lagi. PAD itu dibentuk oleh Kementerian Keuangan. Ya, kemudian masuk ke institusi pemerintah. Pemerintah juga ke DPR. DPR setuju akan dirapatkan. Kemudian lagi persetujuan masa undang-undang ini prioritas utama. Kemudian ada bentuk pansus. Setelah pansus bentuk lagi apa eh, eh, panja panjang Juli 2008 itu panja.
Jadi pansus bentuk Januari, 6 bulan setelah itu bentuk panja. Panja oleh calon undang LPI. Dan jadi Desember 2008 pembahasan oleh calon undang oleh panja. Jadi dibahas sampai Desember, Juli, Agustus, September, 6 bulan ya pembahasannya di DPR. Ya. Nah, Desember 2008 pembentukan calon undang pembahasan LPI oleh tim perumus. Nah, ada timus lagi. Jadi panja maksudnya timus dan tim sinkronisasi tim SIN. 4 Desember 2008 Bamus DPR menyatakan bahwa rancangan undang tentang lembaga BN Ekspor Indonesia telah diagendakan untuk dibicarakan pada pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna tanggal 16 Desember 2008. Begitu banyak tahapannya dari tim MUS dan tim SIN maksudnya ke Bamus. Dari Bamus nanti masuk lagi keputusan tingkat 2 tingkat pertama penampilan mini fraksi 19 Desember 2008. Karena DPR menyetujui rancangan undang ini jadi undang-undang. Jadi kapan disetujui pada periode 9 sampai 16 Desember 2008. 12 Desember sorry. 12 Desember disetujui ya. Tingkat 9. Jadi tahun 10 Desember disetujui RUU LPI jadi undang-undang LPI. Jadi berapa lama? Dari dibuat oleh Kementerian Keuangan ya. Dapat finalnya 1 Oktober 2006. Baru setuju di DPR berapa? Tanggal 10 Desember 2008. Jadi 7, 8, 2 tahun setelah itu. 2 tahun setelah itu. 2 tahun lebih. Ya. 2 tahun lebih. Baru setuju jadi undang-undang LPI. Jadi ini juga termasuk prioritas. Ya. Prioritas itu 2 tahun. Bahkan kalau nggak prioritas. Jadi wajar kalau beberapa undang-undang seperti undang-undang terkait dengan perampasan harta koruptor itu kan sampai sekarang belum jelas sampai di mana ya, tahapannya. 20 tahun ya. Karena belum prioritas bagi anggota DPR mungkin. Ya mungkin saya aja takut mereka kalau diprioritaskan kan menyentuh mereka juga ya. Korupsi itu tidak hanya lembaga pemerintah individu di pemerintah juga individu di DPR juga ada korupsi. Jadi 30 Januari 2008 sebuah fraksi DPR menyatakan setuju untuk membahas rancangan undang. Sorry. Ya, ya. Di 12 Desember 2008 disetujui rancangan undang menjadi undang-undang LPI. Ya. Dan 12 Januari 2009 pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia. Ini yang 12 Desember baru menyetujui rancangan undang jadi undang-undang. Nah pengesahannya baru tanggal 12 Januari 2009. Ya. Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 2 tahun 2009. Nah, baru LP-nya dibuat tahun 1 Desember 2009. Jadi 9 bulan setelah itu baru berdiri LPI. LPI ini berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2009. Ya. Jadi sampai sejak mulai disusun rancangan undang sampai berdirinya LPI ini 3 tahun ya, 3 tahun. Dari Oktober 2006 sampai September 2009. Lepas 3 tahun ini. Baru berdiri Operasional Indonesia Exim Bank. Ya. Nah selama 3 tahun itu Bank Exim yang ekspor impor bank yang BI itu tetap berjalan seperti biasa. Begitu resmi selesai didirikan dan semua aset utang dari Bank Exim Indonesia itu pindah ke LPI, Bank Ekspor Indonesia. Lalu kita lihat bagaimana teori pembayaran ekspor ini. Tadi kan sejarah dari berdirinya LPI ya. Di panjang perjalanannya karena dibentuk berdasarkan undang-undang ya. Undang khusus LPI ya. Kalau undang perbankan, undang khusus LPI. Nah, LPI Indonesia atau lazim dikenal dengan sebutan ekspor kredit agensi atau ekspor impor bank dan sebelumnya dikenal dengan nama Bank Ekspor Indonesia. Bank Ekspor Indonesia, tapi ini bukan bank ya, beda dengan bank. Ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah
dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Ya. Jadi itu dibuat untuk eh, mendukung pelaksanaan kegiatan ekspor pembiayaan ekspor nasional. Termasuk juga penjaminan asuransi, konsultasi, bimbingan dan sebagainya. Ini utamanya kan pembiayaan ekspor Indonesia. Nah, selain itu lembaga ini berwenang dalam menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional dan melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional dan melakukan asuransi yang dilaksanakan. Saya melakukan penyertaan modal. Ini bisa melakukan penyertaan modal ya, LPI ini. Sorry, berenang bukan penyertaan modal dari perusahaan ekspor ini. Jadi lembaga pembiayaan ekspor itu bukan merupakan lembaga baru dalam pasar keuangan global. Setiap negara punya. Di banyak negara sudah memilikinya, dan bahkan beberapa negara memiliki dua itu. Lebih dari satu. Seperti Jepang memiliki dua jenis. Nippon Export and Investment Insurance, dan satu lagi Japan Bank for International Cooperation. Nah, pembelian ECA atau Exim Bank tersebut pada umumnya dilakukan berdasarkan undang-undang. Jadi semua negara itu sekarang undang. Jadi Indonesia itu pedomannya negara-negara lain. Waktu Bank Exim Indonesia yang gabung ke Mandiri itu kan bukan berdasarkan undang-undang. Dia bank biasa. Dia bank biasa, dia ada sampai ketiga juga, pasti bank lah. Nah, kalau di negara lain khusus ekspor, pembiayaan ekspor, dan itu ada berdasarkan undang-undang. Indonesia baru tahun 2000 apa 2009 ya, mendirikan lembaga pembiayaan ekspor ini. Misal seperti contoh Bank Exim Thailand didirikan berdasarkan the Export Import Bank of Thailand Act, berdasarkan undang ekspor impor Thailand. Yaitu cuma 3 didirikannya. Kemudian Export Import Bank of Thailand didirikan undang-undang ekspor impor Thailand itu ada 2 ya, Export Import Bank of Thailand dan Export Import Bank of Thailand nomor 2 ya. Itu tahun berapa? Tahun 99. GBIC didirikan dengan di Japan Bank of International Cooperation Act berdasarkan undang bank komersial perusahaan internasional. Exim Amerika dia didirikan berdasarkan ekspor impor bank as undang-undang ekspor impor tahun 1945 lebih lama itu. Dan Exim India mendirikan berdasarkan ekspor impor Bank of India Act undang-undangnya 81 ya. Jadi kita termasuk paling muda itu dibandingkan dengan negara lain. Ya. Nah, kenapa diperlukan pendirian dengan undang sendiri? Karena Exim Bank pada umumnya merupakan autonomous sovereign entity. Karena dia mendukung program pemerintah yang nggak bisa dijangkau oleh perbankan. Status sebagai autonomous sovereign itu entity tersebut diperlukan agar dapat mengakses sumber pendanaan dari pasar keuangan domestik ataupun internasional dengan biaya dana yang relatif lebih murah. Kalau perbankan kan beda pasar uang, ini bisa lebih murah. Ya. Kalau Bank Exim yang gabung ke Bank Mandiri itu dia seperti bank biasa ya. Ya. Bukan lembaga ekspor seperti Exim sekarang. Ya. Ini di bawah Kementerian BUMN kan. Bisa jadi membubarkan tanpa persetujuan DPR. Ya. Jadi dari berbagai Exim Bank di negara tersebut dijelaskan tadi itu, ini tidak ada model tunggal untuk lembaga pembiayaan ekspor di seluruh dunia. Beberapa ICA merupakan perusahaan swasta. Namun pada umumnya ICA merupakan badan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Ya. Kenapa? Karena kalau swasta itu apabila terjadi kerugian kan menjamin itu swasta. Jadi swasta dana terbatas, tidak seperti pemerintah. Lebih aman dulu pemerintah. Ya. Perbedaan dalam aturan dan hubungannya dengan pemerintah tersebut dikarenakan adanya perbedaan sektor keuangan di masing-masing negara. Umumnya kegiatan Exim Bank terdiri dari 3 macam. Pembiayaan, asuransi, dan peminjaman. Tadi sudah disebutkan juga itu. Jadi dia tidak menerima dan langsung dari masyarakat seperti sampai ketiga. Nggak diperbolehkan. Sebenarnya di mana? Sama ke lembaga pembiayaan yang non-bank lain. Itu berasal dari pinjaman maupun dari penerbitan surat berharga.
ya. Atau bisa juga dari pemerintah, ya, surat pemerintah. Dia beda dengan bank umum. Bank umum kan boleh mengambil dana masyarakat, kan? Ini nggak boleh. Nah, keberadaan Exim Bank ini sangat penting untuk melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan di negara pendiri. Exim Bank di pasar global agar tetap kompetitif. Serta menjaga peningkatan market share mereka dalam ekonomi global. Jadi kalau lembaga ekspor itu dikonsep undang-undang khusus kuat sehingga dia bisa dapatkan pertama dana murah ya dari luar negeri, pasar global dan dana murah dan lebih kompetitif ya, kompetitif bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Dia bisa memberikan biaya bunga lebih murah, bunga aksesnya lebih dikenal dan bisa diterima di seluruh perbankan di dunia. Ya. Nah, bagaimana teori LC sebagai dasar dalam sistem pembayaran kaitan ekspor impor? Ya. Di perdagangan internasional yang terdiri dari ekspor dan impor barang jasa pasti akan berhadapan dengan beberapa permasalahan. Letak geografis, ya, penjauhan penjualan pembeli, beda negara, beda culture, beda undang-undang ya. Ya. Untuk menjemati itulah apakah eh, kegiatan ekspor impor itu bisa dipercaya oleh masing-masing pihak, maka ada alat pembayaran yang bisa diterima oleh pihak di dunia ya. Namanya LC. Ya. Jadi maka dibutuhkan lembaga yang bisa membantu kedua pelaku tersebut. LC adalah satu sistem yang melibatkan berbagai pihak untuk mewujudkan perdagangan internasional yang aman dan dipercaya. Ya. Jadi LC itu misalnya beda sama transfer biasa. Misalnya kalau saya ekspor barang, nanti pembeli akan transfer dana di bank eh, antar bank di negara ini. Nah, transfer itu bisa, kan bisa enggak. Jadi kalau dia mentransfer, bank itu hanya transfer kepada eksportir Indonesia berdasarkan perintah transfer. Kalau dia nggak mentransfer nggak bisa. Tapi kalau LC nggak, LC itu udah ada perjanjiannya. Jadi LC itu wajib dijaga oleh pihak eksportir dan importir wajib bayar. Tapi kalau transfer biasanya udah semua barang tapi nggak dibayar, nggak ada sanksi apa-apa tuh. Tapi importir kalau si importir di situ nggak bisa bayar, banknya bayar. Ya, bayar hasil ekspor itu. Saya eksportir ke Singapura. Ya. Nah kalau LC saya pakai LC, ya. Kalau dokumennya sudah clean sesuai dengan LC peserta LC, Bank Singapura wajib bayar ke saya, ke bank tempat saya itu berada. Meskipun importir belum bayar, itu beda sama transfer. Transfer itu biar kalau ada uang kan, udah uang ya kirim transfer. Ya, dan bank tidak ada hubungan apa-apa dengan transfer itu. Tapi kalau sih ada kaitan bank. Kalau bank itu nggak bayar, dari tempo nggak bayar, dia bisa diadukan ke lembaga berwenang secara internasional dalam LC. Maka di blacklist bank ini. Blacklist artinya apa? Seluruh bank dunia ini nggak bisa melakukan transaksi ekspor impor ke bank itu kan bahaya kan? Nggak bisa lagi sampai yang bersangkutan memenuhi kewajiban. Ya. Dan untuk berikutnya trust dari eksportir impornya akan berkurang terhadap bank. Ya. Dan satu di ekspor impor di bank pemerintah itu kita punya buku apa katalog ya yang memberikan informasi mana bank-bank yang blacklist mana yang enggak. Bank blacklist itu bank yang sering tidak bayar unpaid ya yang tidak memenuhi aturan di LC walaupun sudah ada LC tapi enggak bayar juga itu unpaid. Sekali unpaid sekali langsung diblokir. Nah, faktor yang menjadi dasar terus berkembangnya penggunaan LC tersebut antara lain pengawasan lebih bisa di berbagai negara. Jadi kalau saya ekspor barang ke luar negeri, nanti hasilnya masuk ke BI dulu, baru ke apa ke LPI ya. Kalau di LPI, kalau dia bank masuk baru ke bank terpusat. Ya, dari Bank Indonesia baru masuk ke terpusat bank. Di pusat bank baru ditransfer saya di cabang bank. Ya. Jadi pengawasan agak ketat. Ya. Ini bisa sembarangan. Jadi nggak bisa langsung bisa dari Singapura, sorry bayar langsung tanpa melalui Bank Indonesia nggak bisa. Pasti oleh Bank Indonesia. Baru ke pusat bank, bank hubungan saudara. Ya. Karena kalau langsung itu rawan sudah dibohongi oleh importer luar negeri. Kalau sudah lakukan langsung itu risiko sendiri, bahaya itu. Nah, faktor lain yang menjadi dasar terus berkembangnya penggunaan LC
Antara lain adanya pengawasan visa di beberapa negara, ketidakpastian situasi perekonomian, dan diperlukan suatu cara bagi eksportir untuk melancarkan pembayaran barang-barang ekspornya. Jadi ketidakpastian itu yang berbahaya. Kalau tidak pasti, kemungkinan kalau LC pasti dibayar, walaupun di negara itu kondisi ekonomi lagi pahit, pasti dibayar oleh bank apa bank issuing bank gitu ya. Itu sebagai beneficiary bank, bank yang di mana eksportir mem- apa mendapatkan LC dari bank issuing bank luar negeri. Ya. Apa peran LC dalam perdagangan internasional? Pertama, untuk memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor. Ya. Memudahkan. Kalau collection kan apa dokumen diserahkan ke bank luar negeri, diperiksa, sekarang nggak dibayar. Ya. Dibayar, bank dapat sanksi apa-apa. Tanggung jawab ada pada importir luar negeri. Tapi kalau LC, apapun terjadi importir dengan bank luar negeri, bank bank exchange bank itu tetap bayar pada bank Reserve Bank Indonesia. Karena kemudian juga mengamankan dana yang disediakan importir dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Ya. Jadi dokumen pengawalan itu kadang minta versi juga. Biasanya ada berapa dokumen harus dibuat ya. Invoice, packing list, ya. Kemudian juga expectation letter, ada banyak itu. Kemudian dokumen tentang asuransi, tentang pajak dan sebagainya. Nah, LC apa dimiskan sebagai suatu surat yang dikeluarkan oleh satu bank ataupun atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut, ya. Yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik hasil atas importir bersangkutan. Ya. Dan sekarang kita masuk ke bab 12, bagaimana lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Ya. LPI itu seperti apa? Ya. Jadi maksud dan tujuan didirikan LPI seperti tadi sudah dijelaskan juga untuk mendukung kelancaran eh, aktivitas ekspor ke luar negeri. Jadi maksud tujuan ini pertama menyediakan jasa keuangan untuk peningkatan daya saing barang dan jasa Indonesia di pasar global, termasuk penyediaan pembiayaan untuk memperkuat sektor industri pendukung ekspor dalam negeri. Jadi ini fungsinya sebagai memberikan pembiayaan. Apa hubungan pembiayaan dengan daya saing? Pertama, suku bunganya kan, suku bunganya murah, berarti punya daya saing kuat. Ya. Dan juga bimbingan dari LPI sendiri kepada eksportir dalam negeri. Kita menyediakan skema pembiayaan ekspor yang terpadu dalam rangka mendorong pengembangan ekspor. Kita mendukung diversifikasi ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan baru. Itu hanya ke ekspor ke Singapura, ke Malaysia, ke Arab dan sebagainya. Dan mendorong pengembang usaha mikro, kecil menengah untuk menjadi eksportir. Ya. Itu kalau produk import eksportir. Karena bisa meningkat devisa negara. Bisa meningkat, ekonomi lebih stabil. Ya. Ya. Sama devisa itu kan tabungan, tabungan negara. Ya. Jadi dia belanja berapa, kemudian dapat uang berapa. Sisanya adalah devisa. Makin besar tabungan, masih aman. Makin aman. Sistem keuangan di negara itu makin aman. Ya. Maka pemerintah berusaha mendukung peningkatan UKM, peningkatan perusahaan-perusahaan ekspor dari usaha mikro, kecil, menengah. Nah, sesuai undang LPI, fungsi LPI adalah mendukung program ekspor nasional, ya, melalui pembiayaan ekspor nasional diberikan dalam bentuk pembiayaan, ya, penjaminan asuransi dan advisory services. Kita mengisi kesenjangan yang terjadi dalam pembiayaan. Itu tugas LPI itu apa? Pertama, memberikan bantuan yang diperlukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan. Jadi perorangan juga bisa tuh mendapatkan fasilitas pinjaman dari LPI. Tapi terkait dengan ekspor ya. Jadi kalau dia bikin usaha di Indonesia,
tanpa badan hukum, sektor informal ya, dijual dalam negeri, berarti nggak dapat pembiayaan dari lembaga ini. Ya. Jadi bantuan diberikan pembiayaan, penjaminan dan asuransi. Ya. Itu pertama. Yang kedua adalah menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan secara komersial sulit diselesaikan dan tidak dapat dibiayai oleh perbankan. Ya. Lembaga keuangan, lembaga keuangan komersial maupun oleh TPI sendiri. Tapi nilai perlu oleh pemerintah. Itu yang kebijakan program ekspor Indonesia. Jadi pemerintah nanti akan mendorong TPI untuk melakukan pembiayaan itu. Meskipun secara ekonomi tidak menguntungkan, tapi kalau kamu program ekspor nasional maka dibiayai oleh pemerintah. Karena kalau rugi pun nanti pemerintah yang menangani. Misal PI ini rugi, modalnya negatif, itu pemerintah akan kasih dana dari APBN. Ya. Jadi membantu kutasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir. Jadi misalnya ada Bank Mandiri ini kan bagian pembiayaan kredit ekspor juga, ada bagian ekspor impor. Kalau dia dana nggak cukup dan juga ada beberapa produk yang masih baru, dia nggak berani membiayai, maka bisa dibantu LPI ini. Jadi dalam menjalankan tugas-tugasnya, LPI ini dapat melakukan proses pembimbingan dan konsultasi. Di meski tiga utama tugas PI ini pembiayaan, penjaminan asuransi, dia juga bisa memberikan tugas pembimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir dan perusahaan barang ekspor, khususnya untuk skala usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Perusahaan besar mungkin nggak prioritas, masih ada tapi nggak prioritas. Nah itu LPI berwenang untuk melakukan penetapan skema pembiayaan ekspor di tingkat nasional dan melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor. Karakteristiknya pertama ya, LPI ini kan bisa undang-undang, undang. Jadi sebagai pemerintah, kalau independen ya agen pemerintah yang mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Ya. Dan juga diharapkan LPI dapat menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, baik oleh lembaga keuangan komersial maupun oleh LPI sendiri. Tapi nilai perlu oleh pemerintah untuk menunjang atau program ekspor. Maka dia harus memberikan pembiayaan. Ya. Saya takut karena kalau pemerintahnya itu kan LPI itu harus segera karena kan kalau dia rugi kan ditanggung pemerintah. Ya. Oleh PPN ada undang-undangnya mengatakan seperti itu. Jadi pemerintah bertanggung jawab terhadap LPI ini. Jadi kalau pemerintah nyuruh kasih pembiayaan ke industri baru ya untuk memenuhi permintaan luar negeri walaupun masih baru, tapi harus berani memberikan pembiayaan. Dulu Bapindo itu ya yang banyak membiayai proyek baru. Karena Bapindo itu program pemerintah, maka dari sini nggak ada masalah. Jadi dia sebagai lembaga khusus ya, generis yang tidak tunduk pada peraturan undang-undang tentang perbankan. Yang di undang perbankan enggak ya. Kemudian barang usaha milik negara BUMN tidak juga. Lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan itu kan di OJK itu. Usaha asuransi OJK juga nggak tunduk ke situ. Namun dalam menjalankan usahanya, LPI tunduk pada ketentuan material tentang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Sebagaimana diatur dalam bab ke-13 buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pinjam meminjam. Dan bab ke-17 buku tentang tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penangguhan hutang. Dan bab ke-9 buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang asuransi itu tentang ya. Jadi banyak usahanya di independen. Artinya pemerintah nggak bisa intervensi, BI nggak bisa intervensi, kemudian juga OJK nggak bisa intervensi terhadap
operasional FPI. Dia memiliki sifat subordinate status. Itu diperlukan agar FPI ini mempunyai akses pada pendanaan dengan biaya lebih murah. Ya. Diprioritaskan. Bagi pemerintah, status subordinate FPI ini mempunyai konsekuensi adanya kewajiban pemerintah untuk menutup kekurangan modal. Ya. LPI dan APBN dari APBN. Jadi kalau dia memiliki kerugian, modal tergerus minus, maka dia menambah modal LPI itu berkurang dari 4 triliun ya, 4 miliar rupiah. Ini 4 miliar triliun, 4 triliun nih, 4 miliar. Nah, angkanya berapa? 1, 2, 3, 4 triliun ini. Jadi terkait dengan pengolahan organisasi, LPI ini menganut sistem susunan dalam satu tingkat, one board system, di mana Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPI. Dewan Direktur. Di Undang-Undang LPI, anggota Dewan Direktur berjumlah paling banyak 10 orang, di mana salah seorang dari anggota Dewan Direktur terus sebagai Ketua Dewan Direktur, rangkap Direktur Eksekutif. Oke, tidak dapat sampaikan materi hari ini. Ya. Silakan bertanya. Silakan ada pertanyaan. Ya. Tidak ada pertanyaan, ya saudara? Belum ada, Pak. Hah? Belum ada ya? Kalau si Russell dah pertanyaan. Belum ada, Pak. Zaskia, Isna ini, Belum ada, Pak, sejauh ini. dan Leon. Nggak ada ya? Oke, sudah buka videonya, kita foto bukti surat hadir ini ya. Ya. Buka videonya on cam ya. Ini kamu aduh kuliah sambil jalan sih. Ini kebangetan ya, kuliah sambil jalan. Kuliahnya di rumah dong ya. Ini nggak penting kuliah deh ya. Jadi kuliah sambil jalan deh. Dan Leon mana? Dan Leon mana? Ini kursus online ini parah ini ya. Buka kameranya, oi. Buka kameranya. Terus tutup kameranya, buka aja. Bang, tutup mati nih. Ya. Sini ini buka on cam kameranya. Tutup lagi. Apa yang tutup sih? Saya mau foto nih. Besok kalau kuliah jangan pergilah ya, di rumah aja di depan komputer. Saya aja ngajar di rumah nih. Gak sambil jalan saya ngajar. Dan di Leon. Fius. Berarti ini absennya nggak buka absen aja deh. Ya, coba lagi nih. Siapa itu si Jasimu muncul lagi tuh. Dan udah nggak muncul nih ya. Saya hitung 1, 2, 3 saya absen ya ada yang ini. Nah, saya hitung satu, terus ada foto nggak ada, maka dianggap itu absen ya. Ya. Saya hitung 1, 2, 3 ya. Astagfirullah. Ya. Ya udah 2 yang nggak ada itu. Ya. Masih nggak bisa pilih. Oke, sampai sini kuliahnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.
Pak, izin klarifikasi Pak untuk yang tugas video kelompok saya Pak. Emang kenapa? Itu ternyata belum dipencet submitnya Pak. Videonya sudah selesai dari sebelum UTS. Nggak tahu saya. Kalau kamu submit tadi itu masa udah submit itu belum kan belum. Iya, sudah. Bapak kan udah Barusan sempurna langsung, ya. langsung saya cek, udah saya submit kok Pak. Iya, Kak, di saya nggak ada submit. Nggak ada alasan kamu bilang ada submit apa enggak. Nggak ada di submit tuh. Ya, Iya submit. Pak. Lebih bilang ada ini. Ya, saya pamit dulu ya.